Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Erika Dwi Anggreni dengan NIM akhir 031. Jadi, pada mata kuliah kali ini, yaitu Bakteriologi dan Mikologi Veteriner 2, saya akan menjelaskan case-based learning beserta dengan uji sampel bakterinya. Jadi, uji sampel bakteri atau pokok pembahasan yang akan dibahas pada slide selanjutnya, yaitu pembuatan media agar dan isolasi bakteri, yang kedua pewarnaan gram dan uji katalase, uji biokimia, dan yang terakhir yaitu uji sensitivitas kuman. Jadi, pada case-based learning atau kasus kali ini, yaitu di sebuah peternakan ayam, terdapat beberapa ayam yang memiliki ciri-ciri terlihat lesu, malas bergerak, pertumbuhannya lambat, dan mengalami diare dengan fases berwarna putih. Ada juga beberapa ayam yang mati. Jadi, peternak ayam ini mencurigai ayam tersebut terkena infeksi bakteri E. coli yang menyebabkan penyakit Colibacillus. Untuk memastikan itu, peternak membawa sampel feses ayam ini ke laboratorium untuk dilakukan isolasi bakteri menggunakan media khusus, pewarnaan gram, identifikasi bakteri, dan uji sensitivitas antibiotik agar pengobatannya ini dapat segera diberikan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media agar yaitu autoclave, Erlenmeyer, inkubator, hot plate, timbangan analitik, MCA, MBA, magnetic stirrer, media cawan Petri, dan api Bunsen. Metode dan prosedur pembuatan media agar. Yang pertama, menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat media agar. Yang kedua, timbang bubuk agar sesuai dengan kebutuhan, lalu masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan aquades dengan perbandingan yang sesuai, kemudian aduk hingga larut merata. Yang keempat, panaskan campuran menggunakan hot plate dan magnet stir sambil terus diaduk sampai larutan menjadi homogen. Yang kelima, sterilkan media dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu, setelah disterilkan dan media masih cair, dituangkan ke dalam cawan Petri yang steril secara aseptik. Dan yang terakhir yaitu menginkubulasi cawan Petri dalam posisi terbalik selama 24 jam. Jika tidak langsung digunakan, cawan Petri dapat disimpan di dalam kulkas steril. Hasil pengamatan dan pembahasan dari uji isolasi bakteri yaitu berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan menggunakan sampel Fasus gallus diare untuk mengidentifikasi bakteri yang ada di feses itu. Feses itu diinokulasi dan disebar dengan metode strict plate pada media nutrien agar atau Na dan konke agar pada media cawan Petri itu kemudian ditutup rapat dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat. Nah, setelah 24 jam, hasil menunjukkan pertumbuhan koloni yang tidak beraturan dengan berwarna kuning pada media Na atau nutrien agar yang mengidentifikasi adanya bakteri gram negatif atau bakteri gram positif yang bersifat non-fastidious, serta adanya koloni berwarna merah muda pada McConkey yang menandakan adanya bakteri gram negatif penghasil asam melalui fermentasi laktosa. Uji pewarnaan gram adalah cara untuk membedakan jenis bakteri, yaitu khususnya bakteri positif dan bakteri negatif, berdasarkan warna yang muncul setelah diberikan pewarna khusus, seperti pewarna keras violet, lugol, alkohol 95%, dan safranin. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji pewarnaan gram dan uji katalase yaitu api Bunsen, kawat OC, disinfektan, kristal violet, iodin atau lugol, alkohol 95%, safranin, pipet tites, kaca preparat atau objek las, mikroskop, minyak imersi, koloni pada bakteri pada cawan Petri, dan yang terakhir yaitu aquades. Metode dan prosedur pewarnaan gram. Yang pertama, ambil 1 tetes aquades dengan pipet tetes, lalu teteskan ke kaca objek. Yang kedua, sterilkan kawat OC dengan memanaskan di atas api Bunsen hingga memerah, lalu angin-anginkan sampai dingin. Yang ketiga,
Ambil sedikit koloni bakteri dari media Mekonke agar menggunakan kawat OC, lalu campurkan ke dalam tetesan Aquades di kaca objek dan ratakan hingga membentuk lapisan tipis. Yang keempat, keringkan kaca objek dengan melewatkan beberapa kali di atas api bunsen. Jangan sampai kaca ini terbakar atau terlalu panas. Yang kelima, teteskan larutan kristal violet ke seluruh permukaan sampel, diamkan selama 1 menit, lalu bilas perlahan dengan air bersih. Yang keenam, teteskan larutan lugol atau iodin, diamkan selama 1 menit, lalu bilas kembali dengan air bersih. Yang ketujuh, teteskan alkohol 95% selama 30 detik sebagai peluntur, kemudian bilas kembali dengan air bersih. Yang kedelapan, teteskan larutan safranin, diamkan selama 90 detik, lalu bilas dan keringkan kaca preparat. Yang kesembilan, setelah kering, teteskan 1-2 minyak imersi di atas bagian sampel atau bagian atas kaca preparat. Dan yang terakhir yaitu amati di bawah mikroskop dan tentukan jenis bakteri berdasarkan warna hasil pewarnaan. Itu ada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif pada preparat. Hasil pengamatan dan pembahasan dari uji pewarnaan gram, yaitu berdasarkan praktikum pewarnaan gram yang menggunakan 4 tahap pewarnaan, yaitu kristal, violet, lugol atau iodin, alkohol 95% dan safranin, serta hasil dari pengamatan preparat, ditemukan adanya bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini ditemukan pada preparat itu berbentuk batang dengan beberapa susunan, yaitu susunan tunggal, berpasangan, dan rantai. Warna merah yang muncul pada bakteri negatif ini menunjukkan bahwa perwarnaan kristal violet itu hilang selama proses dekorasi dengan alkohol. Hal ini terjadi karena dinding sel bakteri gram negatif itu yang mengandung lipid itu lebih rendah dan lebih mudah terdehidrasi akibat perlakuan dengan alkohol. Dinding sel itu mengalami dehidrasi dan mengurangi daya permeabilitasnya. Sehingga saat warna ungu kristal ini keluar dari sel dan akibatnya sel bakteri gram negatif ini menyerap safranin. Menyerap safranin ini yang menyebabkan dan memberikan warna merah pada bakteri. Uji biokimia dan uji katalase. Uji biokimia adalah serangkaian tes yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan reaksi kimia. Setiap bakteri ini memiliki enzim dan metabolisme yang berbeda, sehingga mereka ini bisa memecahkan atau memanfaatkan zat tertentu dengan cara-cara yang khas mereka, seperti uji TSIA, SIM, SCA, MRFP, dan uji gula-gula. Lalu ada uji katalase. Uji katalase ini adalah salah satu uji biokimia sederhana yang dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut menghasilkan enzim katalase. Lalu enzim ini berfungsi untuk memecahkan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air dan oksigen. Biasanya ditandai dengan adanya gelembung gas. Alat dan bahan yang digunakan pada uji biokimia yaitu api bunsen, jarum inokulasi steril, tabung reaksi yang berisi media TSIA, SIM, media MR dan media FP, media SCA yang berbentuk miring atau slant, dan media glukosa. Selain itu ada reagen FP dan reagen MR, ada inkubator, dan yang terakhir yaitu koloni bakteri pada media cawan Petri. Metode dan prosedur uji biokimia. Yang pertama, uji TSIA, yaitu penanaman awal dilakukan dengan mensterilkan OC hingga pijar, lalu didinginkan. Lalu OC ini digunakan untuk mengambil biakan bakteri. Biakan ditanam dengan menusukkan OC ke bagian tegak medium, kemudian diusapkan ke permukaan miring, lalu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat. Lalu uji SIM, yaitu OC yang telah disterilkan, digunakan untuk menusuk bagian tengah medium secara vertikal. Setelah itu diinkubasi selama-laman dengan suhu 37 derajat, lalu keesokan harinya ditambahkan reagen COVAX untuk mendeteksi indol. Lalu ada uji SIA, yaitu biakan ditanam dengan cara mengusapkan OC ke bagian bawah permukaan miring medium. Diinkubasi dilakukan selama 24 jam dengan suhu 37 derajat untuk mengamati penggunaan sitrat. Lalu ada uji MRFP, yaitu OC dicelupkan ke dalam medium setelah mengambil biakan. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat, lalu ditambahkan reagen MR untuk uji fermentasi gula-gula.
Dan yang terakhir yaitu uji gula-gula. Penanaman dilakukan dengan cara mencelupkan OSI kepada medium, lalu inkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 derajat untuk mengamati fermentasi melalui perubahan warna dan terdapat gas atau tidak pada tabung reaksi gas. Metode dan prosedur uji katalase. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kaca objek, H2O2 3%, jarum OC, api bunsen, dan media yang berisi bakteri. Yang kedua, teteskan H2O2 3% ke permukaan kaca objek yang sudah bersih. Yang ketiga, mensterilkan jarum OC dengan memanaskan di atas api bunsen hingga panas, lalu membiarkan dingin sejenak. Yang keempat, mengambil bakteri dari media cawan Petri menggunakan jarum OC yang sudah disterilkan. Yang kelima, meletakkan bakteri pada kaca objek yang telah diberi tetesan H2O2, lalu aduk perlahan agar bakteri ini secara kontak langsung dengan larutan. Lalu yang terakhir, amati reaksi terutama apakah terbentuk gelembung gas pada kaca objek sebagai indikasi adanya aktivitas enzim katalase. Hasil pengamatan pembahasan dari uji biokimia. Yang pertama, uji TSIA, yaitu medianya berubah berwarna kuning di selang and bath. Itu artinya bakteri bisa memfermentasi glukosa, laktosa, dan sukrosa. Terdapat gas namun tidak ada endapan hitam, yang berarti tidak menghasilkan H2S. Lalu ada uji SIM, itu tidak menghasilkan H2S, namun hasil indolnya dan motilitasnya itu positif. Terdapat cincin merah yaitu indol positif, dan pertumbuhannya itu menyebar, yang berarti bakterinya bisa bergerak. Yang ketiga yaitu MRFP, yaitu hasilnya positif, artinya bakteri itu menghasilkan asam kuat dari glukosa dan menghasilkan aseton. Lalu yang keempat itu ada uji SGA, itu hasilnya negatif, warna media itu tetap berwarna hijau, artinya bakteri itu tidak bisa menggunakan sitrat sebagai sumber karbonnya. Yang kelima yaitu uji gula-gula, itu hasilnya negatif, yaitu tidak menghasilkan asam, tetapi terdapat gas. Dan yang terakhir itu ada uji katalase, hasilnya negatif, tidak ada gelembung saat ditetes H2O2, artinya bakteri tidak punya enzim katalase dan sensitif terhadap oksigen. Uji sensitivitas kuman adalah tes untuk mengetahui seberapa efektif suatu antibiotik dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Caranya yaitu bakteri ditanamkan ke media, lalu diberikan kertas cakram yang berisi antibiotik. Jika di sekitar cakram itu terbentuk zona bening atau zona hambat, yang itu berarti antibiotik tersebut efektif dalam membunuh bakteri. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji sensitivitas kuman yaitu suspensi bakteri, kali ini menggunakan bakteri E. coli, Mueller-Hinton agar, api bunsen, cotton swab steril, pinset, amoxicillin, ampicillin, sulfametrimet, bacitericin, kanamicillin, cakram kertas atau Dix antibiotika, dan yang terakhir yaitu inkubator. Metode dan prosedur pembuatan sensitivitas kuman. Yang pertama, panaskan pinset di atas api bunsen, lalu buka tutup tabung yang berisi suspensi bakteri E. coli. Yang kedua, celupkan cotton swab steril ke dalam suspensi bakteri E. coli. Yang ketiga, menggoreskan swab steril ke seluruh permukaan media cawan Petri secara menyeluruh dengan 3 kali goresan, dan memutar cawan Petri 90 derajat setiap kali cawan Petri digoreskan dengan swab steril. Lalu yang keempat, mensterilkan kembali pinset, ambil dan letakkan cakram antibiotik atau Dix satu persatu sesuai dengan posisi arah jarum jam. Jadi arah jarum jam yang kita kemarin itu, arah jarum jam 12 itu kanamicillin, arah jarum jam 3 itu sulfametrimet, arah jarum jam 6 itu basitrasin, arah jarum jam 9 itu ampicillin, dan di tengah itu amoxicillin. Lalu menginkubasi cawan Petri secara terbalik dengan suhu 37 derajat selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam, itu mengukur diameter zona hambat, termasuk cakram atau Dix-nya, lalu membandingkan dengan standar interpretasi.
Hasil pengamatan dan pembahasan dari uji sensitivitas antibiotik, yaitu bakteri E. coli ini menunjukkan kepekaan terhadap amoxicillin, ampicillin, kanamicillin, dan sulfametrimid yang ditandai dengan terbentuknya zona hambat luas di media agar. Antibiotik amoxicillin dan ampicillin ini bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Pada antibiotik ampicillin itu mengganggu sensitivitas protein, sedangkan pada antibiotik sulfametrimid itu menghambat produksi asam folat yang penting untuk pertumbuhan bakteri. Namun, bakteri E. coli ini resisten terhadap basitrasin karena obat ini kurang efektif terhadap bakteri gram negatif seperti bakteri E. coli ini karena struktur membran luar bakteri tersebut menghalangi masuknya dari antibiotik itu. Baik, sekian dari presentasi yang sudah saya jelaskan mengenai case-based learning beserta uji-uji yang sudah dilakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.